Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang masih Allah berikan pada kita hingga detik ini. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, nikmat umur, serta taufiknya untuk bertafaqquh fiddin, untuk mempelajari agama yang mulia ini dengan segala kemudahan fasilitas yang Allah karuniakan kepada kita. Yang mana kenikmatan fasilitas seperti ini tidak didapati oleh orang-orang sebelum kita, generasi sebelum kita. Maka mudah-mudahan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan dengan baik nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Dan di antara bentuk mensyukuri nikmat adalah menjadikan nikmat tersebut semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilm atau dengan bertafaqquh fiddin, dengan mempelajari agama yang mulia ini. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas satu sosok yang luar biasa dari sekian banyak orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendampingi nabinya. Dan senantiasa kita ulang-ulangi kenapa perlu kita mempelajari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama memasukkan pembahasan tentang cinta kepada sahabat bagian dari akidah, memasukkan dalam pembahasan tentang akidah. Makanya Imam Ahmad rahmatullahi alaih menyebutkan usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok agama di antara kami, kata Imam Ahmad, adalah hubbus sahabah dan ittiba'us sahabah, adalah mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejaknya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menggaransi mereka di dalam Al-Qur'an. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah fenomena perpecahan umat, banyaknya kelompok-kelompok, banyaknya kemudian mereka yang mengklaim di atas kebenaran, dan ini sudah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariku ummati ala 73 millah." Umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok golongan. Kulluhum finnar. Semuanya mengarah ke neraka, illa millatan wahida, kecuali satu kelompok, ma'ana alaihi washabi. Kelompok yang mana mereka berjalan di atas jalanku dan di atas jalannya sahabatku. Nah, ini menarik untuk senantiasa kita renungi. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencukupkan diri dengan mengatakan
Mereka yang selamat itu adalah mereka yang ada di atas jalanku, tetapi di atas jalanku dan di atas jalan sahabat-sahabatku, karena sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah murid langsungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang paling tahu bagaimana ayat itu turun, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan suatu hadis, karena turun pada kondisi mereka. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qadamat. Siapa yang ingin mengambil contoh, ingin mengikuti seseorang, maka ikutilah orang yang sudah meninggal. Ya, kenapa? Fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena yang masih hidup itu belum tentu selamat dari fitnah. Kita tidak tahu kalau orang itu masih hidup gimana akhir hidupnya, ya gimana ia menjaga dirinya dengan ketakwaan dan seterusnya. Adapun orang yang sudah mati, kata Ibnu Mas'ud, maka mereka lah yang pantas untuk diikuti sunnahnya. Ya, ulaika sahabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu wallahi afdala hadhihi ummah. Kata Ibnu Mas'ud, mereka sahabat Rasulullah demi Allah adalah sebaik-baik umat. Abarroha kuluban, mereka adalah orang yang memiliki hati yang terbaik. Wa a'maqoha ilman, dan sahabat-sahabat Rasulullah adalah mereka yang memiliki ilmu yang paling dalam. Wa aqallaha takallufan, dan mereka sangat sedikit takallufnya, ya, sedikit dengan merepotkan diri, tidak suka dengan yang neko-neko, tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya takalluf. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya. Ya. Mencintai mereka adalah bagian dari agama yang mulia ini. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas satu sosok yang luar biasa, yaitu sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Qurashi al-Adawi. Ya, seorang Quraisy, satu marga dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkunya dengan Abul A'war. Ya. Karena abuhu, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator, di antara hal yang luar biasa pada sahabat ini adalah sejak bapaknya. Iya, bapaknya Said bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr. Iya, bapaknya itu dahulu Zaid bin Amr bin Nufail ahadahu nafa'il ladzina talabu dinal hanifiyah dina Ibrahim. Iya, satu-satunya orang yang menjaga agama Nabi Ibrahim di masa jahiliyah. Masya Allah. Ya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyebarkan Islam, ya, di saat orang terjatuh dalam kesyirikan, minum minuman keras, kemudian terjatuh dalam perzinahan yang merajalela, terutama penyembahan berhala, ternyata ada satu orang yang menjaga agama Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Bapaknya sahabat ini, itu Zaid bin Amr. Zaid bin Amr. Iya, Zaid bin Amr. Ia menjaga agamanya Nabi Ibrahim. Qabla an yub'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus dan menyampaikan risalah. Di tengah kondisi jahiliyah yang betul-betul masyarakat berada dalam titik nadir, ternyata ada satu orang yang tidak menyembah berhala, tidak ikut-ikutan menjadi orang-orang jahiliyah, yaitu ayah dari sahabat ini, ya, Zaid bin Amr. Ya. Wa kana la yuthbahu lil asnam, tidak pernah menyembah dan tidak pernah menyembelih untuk berhala. Ya. Wala yakulul maitah, tidak pernah makan bangkai, tidak makan darah sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah terdahulu. Wa kana yaqulu liqaumihi, bahkan ia menyampaikan kepada kaumnya, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, wallahi la aqulu ma dzubiha li ghairillah, demi Allah saya tidak mau makan apa yang disembeli dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma ahadun ala dini Ibrahim ghairi, demi Allah tidak ada yang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim kecuali sisa saya sendiri. Iya. Jadi
kita bisa bayangkan kalau kondisi masyarakat semuanya larut dalam kondisi mainstreamnya itu rusak, Kekufuran. iya, kekufuran dan seterusnya, tapi ternyata ada satu orang yang berbeda dengan mereka, yang berani bertahan. Nah, ini kan yang berat. Kalau banyak teman-teman Iya. kita survive, itu mungkin biasa saja. Ada yang menguatkan, iya, ada yang mengkondisikan, tapi kalau kita berada dalam satu kondisi lingkungan, di saat kita sendiri, sementara orang-orang di sekitar kita berbeda dengan kita, itu yang luar biasa. Saking kuatnya. Iya, teguhnya. saking ya, itu menunjukkan saking teguhnya ia memegang ajaran Nabi Ibrahim. Iya, ia memegang ajaran kebenaran. Bahkan Asma binti Abi Bakar ya meriwayatkan qalat raaitu Zaid bin Amr bin Nufail qaiman musnidan dhahrahu ilal Ka'bah. Saya pernah melihat ya, Zaid bin Amr ya, itu menyandarkan bahunya, menyandarkan punggungnya di Ka'bah. Ya, dan ia mengatakan, ya ma'syar Quraisy, wallahi ma minkum ala dini Ibrahim ghairi. Wahai sekalian orang Quraisy, tidak ada di antara kalian lagi yang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim kecuali saya. Ya. Bahkan beliau melarang orang-orang untuk membunuh anak-anak perempuannya. Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu itu kan membunuhi anak-anak perempuannya. Iya. Karena anak perempuan dianggap sebagai mungkin aib, ya, bukan potensi keluarga dan seterusnya. Ya, akhirnya dibunuh. Sementara ayah dari sahabat ini, ayah dari Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr, itu melarang hal itu, bahkan mengatakan kepada mereka yang akan membunuh anaknya, anak fikaha ma'unataha fayakhudhuha. Nah, kalau kalian membunuh, sini saja saya yang rawat. Sini saya yang pelihara. Kalau nanti besar sudah baik-baik kalian mau ambil silahkan. Kalau tidak mau juga nanti saya yang akan menanggung hidupnya. Ia rela anti mainstream. Di saat masyarakat rusak dalam kondisi yang berat seperti itu, ia rela melawan arus. Kita bisa meraba bagaimana kondisi masyarakat saat itu. Dengan kondisi kekufuran, anak perempuan dibunuh, dia malah melarang. Kalau kalian mau bunuh, daripada bunuh, sini saya yang pelihara. Kalau nanti besar ternyata kalian suka, tidak apa-apa, ambil kembali. Kalaupun tidak mau, saya yang akan menanggung hidupnya. Wa idza tara'at qala li abiha in syi'ta dafa'tuha ilaik wa in syi'ta kafaituka ma'unataha. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau kalian nanti setelah dia besar, dia tumbuh, kalian mau ambil, daripada kalian bunuh sekarang, mending saya yang pelihara, saya yang besarkan. Kalau dia sudah tumbuh besar, kalian mau ambil silakan. Tapi kalau tidak mau kalian juga, maka saya yang akan mencukupi hidupnya. Ini ketika orang sekarang baru berbicara tentang human right, hak asasi manusia, maka dahulu sudah ada orang-orang seperti ini yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan, menjaga nilai-nilai fitrah manusia. Orang kan sekarang baru gembar-gemborkan human right, kemudian pengaruh utamaan gender, tentang laki-laki dan perempuan. Ini sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh umat ini terdahulu. Ya, kalau orang sekarang baru juga berbicara tentang bahayanya rasisme, itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dahulu budak hitam itu ya, diperjualbelikan, tidak ada nilainya, justru Rasulullah mengangkat ya, seorang sahabatnya mantan budak itu menjadi muadzin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggendong Hasan, juga menggendong anak kecil yang beliau sangat cintai, itu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini negro, hitam, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, ya Allah, saya mencintai keduanya, maka cintailah kedua anak ini. Rasulullah tidak membedakan. Yang Hasan merupakan darah daging beliau, cucunya, sementara Usama bin Zaid ini putra dari Zaid bin Haritha yang orang negro. Ya, orang kan sekarang baru semua menggembar-gembor seakan-akan agama kita ini alfa dari hal yang seperti ini, padahal Islam datang untuk kemudian memperbaiki kondisi sosial masyarakat seperti ini. Ya, dan Zaid bin Amr ini ya, kita dapati ternyata orang yang konsisten
Ya, orang konsisten anti mainstream di saat masyarakat saat itu sudah berada dalam eh, kerusakan yang luar biasa. Ia bertahan dengan ajaran Nabiullah Ibrahim. Ya. Zaid bin Amr inilah merupakan ayah dari sahabat yang kita bahas. Ya, Sa'id bin Zaid. Masya Allah. Beliau radhiyallahu taala anhu satu marga dengan Umar ibn Khattab. Bukan sekedar satu marga, juga merupakan adik ipar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengutip sejarah masuk Islamnya Umar itu tidak lepas dari andil sahabat yang mulia ini. Ya, Sa'id bin Zaid. Ya, meskipun riwayatnya diperbincangkan oleh ulama kita, sebagian mendoifkannya, ya, tapi Syekh Sofiyur Rahman di dalam Rohiqul Maktum itu menyebutkan bagaimana awal masuk Islamnya Umar. Ya, pernah Umar itu marah besar mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di jalan ketemu dengan 3 orang. Ya, orang-orang ini kaget lihat Umar kok bawa pedang. Ya, apalagi ini adalah Umar, orang yang paling disegani di kota Mekah. Ya, siapa yang tidak segan dengan Umar ibn Khattab saat itu? Kemudian orang ini bertanya, ila aina ya Umar, mau kemana wahai Umar? Umar mengatakan, saya mencari Muhammad. Ya. Kemudian 3 orang ini mengatakan, untuk apa engkau mencari Muhammad? Apakah engkau merasa aman dari 2 keluarga besar yang ada di belakangnya, itu Bani Hashim dan Bani Zuhrah atau Bani Zahrah? Ya. Kemudian Umar mengatakan, sepertinya kalian ini juga sudah masuk agamanya Muhammad. Ya. Ketiga orang ini mengatakan, maukah saya kabarkan sesuatu yang bisa lebih membuatmu kaget dari masuk Islamnya kami? Ya, jangankan kami ini, adikmu dan adik iparmu itu juga sudah duluan masuk Islam. Ya. Maka Umar langsung mengubah haluannya, mengubah arahnya yang awalnya mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang justru ke rumah adiknya. Ya, ternyata didapati adiknya ini lagi belajar Quran. Ya, bersama dengan suaminya yaitu Sa'id bin Zaid. Masuk Umar marah, ya, mana lembaran yang kalian baca tadi? Ya, perbincangan yang kalian perbincangkan tadi. Adiknya mengatakan ini hanya perbincangan harian di antara kami. Ya. Kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan, wahai Umar, ya, tidakkah engkau berpikir bagaimana jika sekiranya yang salah ini memang adalah ajaran nenek moyang? Maka langsung dipukuli oleh Umar ibn Khattab. Istrinya maju juga, Fatimah juga dipukuli juga. Disitulah kemudian baru Umar terenyuh, kasihan. Ajaran apa sehingga adik dan adik iparnya ini begitu konsisten ya, memegang ajaran agama yang mulia ini. Maka ia minta lembaran itu, ia disuruh mandi dan seterusnya, dan ia akhirnya mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar bersyahadat. Ya, syahidnya di sini bagaimana ya, Sa'id bin Zaid ini yang mendakwahi Umar, mengatakan sudah bukan masanya kita ngotot-ngototan seperti ini. Jangan sampai memang agama nenek moyang yang keliru. Ya, maka saat itu Umar terketuk hatinya dan akhirnya masuk Islam, menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Darul Arqam saat itu. Keutamaan sahabat yang mulia ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu kana minas sabiqinal awwalin ilal Islam. Sahabat ini adalah orang-orang yang awal masuk Islam. Bahkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, lebih dulu Islamnya Sa'id bin Zaid daripada Islamnya Umar ibn Khattab. Bahkan Umar itu boleh dikata adalah hasil dakwanya Sa'id bin Zaid. Ya, radhiyallahu taala anhuma. Ya, Sa'id bin Zaid masuk dalam ayat yang kita bacakan tadi, was-sabiqunal awwalun. Ya, minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Generasi awal yang masuk Islam. Tentu beda orang yang membersamai Rasulullah dari awal, berdakwah, bahkan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu
belum berdakwah kepada manusia secara terang-terangan, Sa'id bin Zaid ini sudah masuk Islam. Ya. Aslama Sa'id bin Zaid bin Amr qabla an yadkhula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam. Sebelum Rasulullah bermarkas di Darul Arqam, Sa'id bin Zaid ini sudah lebih dulu masuk Islam. Wa qabla an yad'u fiha an-nasa ilal Islam. Dan sebelum Rasulullah mengajak orang terang-terangan masuk Islam, Sa'id bin Zaid ini sudah masuk Islam duluan. Ya, ini generasi Sa'id bin Zaid ini murni dari awal Islam. Iya, dari awal Islam. Sebelum Rasulullah berdakwah secara terbuka terang-terangan, sebelum Rasulullah bermarkas di Darul Arqam mendidik sahabatnya, Sa'id bin Zaid ini sudah masuk Islam duluan. Ya, sehingga dia disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Sebagai orang yang ditazkiyah di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bil jannah. Persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Sa'id bin Zaid ini mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang menyebutkan tentang 10 sahabat, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, ya, Sa'id bin Zaid fil jannah, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Ya, ini 10 sahabat yang disebutkan dalam satu hadis sebagai orang-orang yang dijamin masuk surga. Yang sering kita sampaikan kepada pemirsa sekalian, sekiranya tidak ada keutamaannya kecuali satu hadis ini saja, maka sudah cukup, tidak perlu lagi memperbincangkan yang lainnya. Ya, karena inilah yang selama ini kita harapkan, bagaimana kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa bayangkan kalau kita berada dalam kondisi Sa'id bin Zaid mendapatkan SK dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penduduk surga. Ya, yang betapa bahagianya orang-orang yang telah mendapatkan kabar gembira seperti itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkara dunia saja, ya, kita mendapatkan mungkin SK jabatan. Ya, itu sampai orang syukuran. Ya. Nah, ini bukan lagi perkara dunia, perkara jangka pendek, tetapi yang seluruh orang beriman kejar, yang seluruh orang beriman harapkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara sahabat yang mulia ini, Sa'id bin Zaid, di antara sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk surga. Ya. Tsalitsan, ya, di antara keutamaan sahabat yang mulia ini, wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bi annahu minasyuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa sahabat ini akan menjadi bagian dari syuhada. Sudah dijamin masuk surga. Kemudian ujung kematiannya itu, ujung hidupnya itu juga sudah diberikan kabar gembira oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia akan meninggal sebagai seorang syuhada, sebagai seorang yang syahid. Dan ini diriwayatkan sendiri oleh beliau, oleh Sa'id bin Zaid, asyhadu ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam anni sami'tuhu yaqul, ya, saya mendengar sendiri langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, uthbut Hira, saat berada di atas gunung Hira. Ya, Hira kemudian berguncang, dan kemudian Rasulullah mengatakan, uthbut, tenang wahai Hira, fama alaika illan nabi, tidak ada di atasmu ini kecuali seorang nabi, au siddiq, dan seorang siddiq, au syahid, dan orang-orang yang akan mati syahid. Yang saat itu kata Sa'id bin Zaid, di atas gunung itu yang ada adalah siapa? Nabi, Abu Bakar, Umar. Iya, kemudian Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan beliau sendiri, Sa'id bin Zaid. Iya, jadi Rasul sudah menyampaikan bahwa yang di atas ini kalau bukan Nabi, Siddiq, atau orang-orang yang akan mati syahid, semuanya adalah
orang-orang baik. Ya, Nabi tentu saja manusia terbaik. Di bawah level Nabi ada orang as-siddiq, yaitu Abu Bakar, dan sisanya ini para syuhada. Ya, dan ini yang masih kita khawatirkan kadang dalam kehidupan kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ujung kehidupan kita. Kita kan tidak tahu kita nanti meninggal dalam keadaan bagaimana. No. Apakah meninggal baik-baik atau yang lainnya, waliyadzubillah. Kita tidak pernah tahu. Sementara sahabat ini sudah disampaikan bahwa ia akan mengakhiri hidupnya dengan baik-baik sebagai seorang syuhada. Dan ini tentu saja sebaik-baik kabar, ya, setelah tadi sudah mendapatkan kabar gembira dengan surga, juga mendapatkan kabar gembira sebagai seorang syahid. Rabi'an, di antara keutamaan beliau, annahu kana idza u'tudiya alaihi iltaja ilallah. Di antara keutamaan beliau, kalau beliau dizolimi, maka beliau kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, wastadalla bima sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berdalilkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara keutamaan sahabat yang mulia, siapa? Sa'id bin Zaid ini. Ya, kalau ia dizolimi, maka ia kembali kepada Allah, meminta bantuan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada kisah yang menarik terkait dengan sahabat yang mulia ini. Ya. Idda'at Arwa bintu Uwais anna Sa'id bin Zaid akhadha syai'an min ardiha. Suatu waktu Sa'id bin Zaid pernah dituduh menyerobot tanah orang, mengambil lahan orangnya. Mungkin mirip-mirip lah dengan konflik tanah yang ada sekarang. Ya, jadi pernah sahabat yang mulia ini dituduh oleh seorang wanita yang bernama Arwa bintu Uwais. Ini menuduh sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid ini menyerobot tanahnya, mengambil lahannya. Ya. Fakhasamathu ila Marwan ibnil Hakam. Dan perempuan ini melapor kepada khalifah saat itu, yaitu Marwan bin Al-Hakam. Ya, jadi Sa'id bin Zaid ini berumur relatif panjang. Abu Bakar sudah meninggal, Umar sudah meninggal, ya, Utsman, Ali sudah meninggal, hingga kemudian beralih pada dinasti Umayyah. Nah, itu sahabat ini masih hidup. Masya Allah. Nah, di era kepemimpinan Marwan bin Hakam inilah terjadi masalah ini, masalah sengketa tanah ini. Ya, beliau dituduh oleh seorang perempuan bahwa Sa'id bin Zaid menyerobot tanahnya, mengambil lahannya. Maka dilaporkanlah kepada sang khalifah Marwan bin Al-Hakam. Faqala Sa'id, kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan kepada khalifah, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin, kata Sa'id bin Zaid, saya mengambil tanah orang padahal saya mendengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akhadha shibran minal ard zulman tuwiqahu ila sab'i aradin. Siapa yang mengambil tanah orang sejengkal, maka Allah akan mengalungkan untuknya nanti di hari akhirat 7 lapis bumi. Kata Sa'id bin Zaid, apa mungkin saya mau mengambil tanah orang sementara saya sendiri ini pernah mendengar langsung Rasulullah mengatakan, siapa yang mengambil tanahnya orang sejengkal, maka ia akan dikalungkan kelak di hari akhirat 7 lapis bumi ini, menunjukkan beban yang berat, siksa yang berat. Nah, dan ini sekaligus pengingat bagi pemirsa sekalian, terutama yang kadang bermasalah dengan lahan orang lain, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah dengan doa orang-orang yang terzolimi. Ya. Maka mendengar hal ini khalifah langsung mengatakan, la as'aluka bayyina ba'da hadza. Kalau begitu saya tidak mau tanya-tanya lagi, kata khalifah. Maksudnya apa? Khalifah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Zaid. Ini merupakan sahabat Rasulullah, sementara Marwan bin Hakam ini bukan sahabat. Ia merupakan digolongkan tabi'in, muridnya
muridnya sahabat. Iya. Sa'id bin Zaid mengatakan, saya sendiri yang mendengar Rasulullah mengatakan, yang mengambil tanah orang sejengkal, itu akan dikalungkan 7 lapis. 7 lapis bumi. Maka Marwan bin Hakam mengatakan, la as'aluka bayyinatan ba'da hadza. Kalau setelah ini saya tidak mau tanya-tanya lagi mengenai pembelaanmu. Kemudian Sa'id bin Zaid karena terzolimi, nama baiknya dihancurkan, maka ia mendoakan perempuan ini dengan mengatakan, Allahumma in kanat kadzibatan fa'ammi basaraha. Ya Allah, kalau perempuan ini berdusta, menghancurkan nama baikku, maka butakanlah matanya. Waqtulha fi ardiha, dan matikanlah ia di atas tanahnya itu, di atas lahannya itu. Qalat fama matat hatta dhahaba basaruha. Dan doa sahabat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah perempuan ini meninggal kecuali ia sudah kehilangan penglihatannya, sudah buta. Summa bainama hiya tamshi fi ardiha idh waqa'at fi hufratin famatat. Dan pernah ia berjalan-jalan di lahannya tersebut, karena sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia masuk ke dalam lubang yang ada di tanahnya tersebut dan ia meninggal dengan sebab itu. Ya, doa sahabat yang mulia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadangkala kita seperti itu, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dizolimi, kita mau melapor juga sama pihak yang berwenang, kadangkala kita sudah pesimis duluan. Uang kita tidak punya mungkin untuk berperkara. Kita juga mungkin sudah trust, percaya kita terhadap penegakan hukum juga sudah rendah. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian pada doanya orang-orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada perantara, tidak ada lagi hijab antara doanya orang yang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita khawatirkan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menzolimi orang dan orang itu menengadahkan tangannya minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'id bin Zaid. Ia tidak melapor balik kepada khalifah dengan pasal pencemaran nama baik, tetapi ia minta kepada Allah, ya Allah, kalau perempuan ini betul berdusta, merusak, mencemarkan nama baikku, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di atas lahannya itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian betul-betul mengabulkan doanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ittaqu da'watil madlum fa innaha tas'adu ilas sama. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzolimi, karena ia naik ke atas langit doa tersebut. Salasatun tustajabu da'watuhum. 3 doa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-walid, doanya orang tua kepada anaknya. Wal musafir, doanya orang yang dalam keadaan bersafar. Dan yang ketiga, wal mazlum, orang yang terzolimi. Nah, ini diantara keistimewaan sahabat yang mulia ini. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau terzolimi bukan ke manusia, ia melapor, ya bukan kepada makhluk, ia bersandar, akan tetapi ia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keistimewaan sahabat ini adalah ad-difa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang untuk membela kehormatan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rabah ibnul Harith, qala kuntu qa'idan 'inda fulanin fi masjidil Kufah wa 'indahu ahlul Kufah. Saya pernah duduk-duduk di masjid Kufah, kemudian faja'a Sa'id bin Zaid. Lalu kemudian datang Sa'id bin Zaid. Nah, ini Kufah ini di Irak.
Ya, jadi kata rawi kisah ini, saya pernah di Masjid Kufah dan kebetulan saat itu datang juga Sa'id bin Zaid. Di waktu yang sama, faja'a rajulun min ahlil Kufah. Datang juga seseorang yang bernama Qais bin Alqamah. Qais bin Alqamah ini orang Kufah, ini juga datang di sekitaran situ. Fastakbalahu fasabba wasabba. Akan tetapi Qais bin Alqamah ini senantiasa menghujat. Marah-marah, menghujat sana-sini. Maka Said bin Zaid, sahabat yang mulia ini bertanya, "Man yasubu hadzal rajul?" Siapa yang dihina oleh orang ini? Marah-marah seperti itu, mencaci maki seperti itu. Orang-orang kemudian mengatakan, qala yasubbu aliyan. Ia menghina Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Lalu Said bin Zaid mengatakan, ala aro ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasubbuna indak thumma la tunkiru wa la tughayyir. Bagaimana bisa kalian ini mendengar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina seperti itu sementara kalian tidak menegurnya. Ya, tidak mengubah perilakunya. Ya, ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, sementara saya sendiri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Utsman fil jannah ila akhir. Saya yang mendengar langsung Rasulullah mengatakan bahwa Abu Bakar itu di surga, Umar itu di surga, Utsman itu di surga, dan Ali itu di surga. Lalu dengan tidak malunya ada orang-orang yang menghina sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kalian membiarkannya begitu saja. Lalu kemudian ditegur oleh sahabat yang mulia ini, Sa'id bin Zaid. Ya, ini sahabat yang mulia bagaimana ia melindungi kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan beliau mengatakan, wallahu la mashhadun syahidahu rajulun yughayyiru fihi wajhahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang ikut pada satu peristiwa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal, lebih baik dari amalan salah seorang dari kalian, walau ummira umra Nuhin alaihissalam, meskipun umurnya panjang seperti umurnya Nabi Nuh. Umurnya Nabi Nuh kan itu dalam Al-Quran sangat panjang sekali. Ya, walau qad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihi alfasanatin ila khamsina ama. Ya, 950 tahun kata Said bin Zaid. Satu peristiwa saja yang diikuti oleh sahabat Rasulullah bersama dengan Rasulullah itu lebih baik dari amalan-amalan kalian meskipun umur kalian itu sepanjang umur Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini menunjukkan betapa kehormatan sahabat itu sangat tinggi, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang disebutkan tentang mereka kecuali hanya kebaikan saja. Tidak boleh orang kemudian mencederai kehormatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini merupakan bagian dari keimanan kita, bagian dari akidah kita. Mereka mungkin pernah terjatuh dalam kesalahan, akan tetapi mereka adalah generasi yang ditazkiyah, direkomendasikan di dalam Al-Quran sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan kalian hina sahabatku. La tasubbu ashabi. Jangan kalian hina sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba. Sekiranya di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Tidak sampai kualitasnya dengan infak mereka yang satu mud, satu genggam, wala nasifahu, bahkan setengahnya pun tidak sampai. Meskipun kalian berinfak, kata Rasulullah, sebesar gunung Uhud emas, emas dengan sebesar gunung Uhud. Nah, ini menunjukkan bagaimana kehormatan sahabat Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani merupakan hadis yang hasan,
Beliau mengatakan, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Siapa yang menghina sahabatku, maka atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala, baginya laknat Allah, laknatnya para malaikat dan laknatnya seluruh manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man sabba ashabi. Semoga Allah melaknat orang yang menghina sahabatku. Dan sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid ini menunjukkan ya bagaimana ia melindungi kehormatan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk pengaplikasiannya sebenarnya dalam keseharian kita, bagaimana kita melindungi kehormatan seorang Muslim. Ya, meskipun derajatnya tidak sampai sebagai level sahabat, tetapi bagaimana kita melindungi kehormatan seorang Muslim, menutupi aib-aibnya. Ya, sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sataral mu'mina, siapa yang menutup aib orang beriman, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah juga akan menutup aibnya di hari kiamat. Siapa di antara kita yang tidak memiliki kekurangan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Setiap kita ini memiliki aib. Setiap kita ini memiliki kekurangan. Yang kata para salaf kita, lau kanatidz dzunub laha ra'iha, sekiranya dosa itu memiliki aroma, maka tidak ada orang yang mau duduk-duduk dengan kita. Tidak ada orang yang mau dengar kita bicara. Akan tetapi karena Allah yang menutup aib-aib kita, menutup dosa-dosa kita sehingga terhalang dari pandangan manusia, sehingga orang masih mau bergaul dengan kita. Makanya kita tutup aib-aib saudara Muslim kita. Karena itu merupakan akhlak yang baik. Karena setiap kita hakikatnya memiliki kekurangan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi yang terjaga dari kesalahan. Akan tetapi kalau saudara kita terjatuh dalam kesalahan, maka kita belajar kepada Sa'id bin Zaid bagaimana menjaga kehormatan sahabat Rasulullah atau menjaga kehormatan orang beriman secara umum, karena mereka adalah orang-orang yang terjaga harga dirinya dengan iman dan Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang sempat kita bahas pada kesempatan yang mulia ini seputar sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid, lahir dari ayah yang memang telah menjaga ajaran Nabi Ibrahim, tidak menyembah berhala, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan siap menanggung hidup anak-anak kecil, wanita-wanita kecil yang akan dibunuh. Ia siap memeliharanya, baru kemudian lahirlah dari darah laki-laki baik ini seorang laki-laki yang baik juga, yang mulia juga, yaitu Sa'id bin Zaid, sahabat yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga, sebagai orang yang akan syahid, dan sahabat yang doanya makbul di sisi Allah Jalla Jalaluh.